Jadi kunci kita sholat ini lebih khusyuk, ya, kita harus memperbaiki bacaan. Nah, cara membaca ini kuncinya biar kita lebih meresapinya, ya, lebih menikmatinya. Kita membaca dalam sholat ini, terutama sholat-sholat sir, ya. Sholat sir itu sholat yang kita baca dengan pelan, tidak dikeraskan seperti sholat maghrib atau sholat isya, sholat subuh. Tapi ini pelan, ya, sholat zuhur, sholat asar, atau sholat maghrib dan isya yang rakaat 3 dan rakaat 4. Ini sholat sir ini kita membacanya, kita seperti berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan memang sholat itu kita jumpa dan berdialog dengan Allah. Nah, biar perasaan ini bisa kita resapi, bisa kita nikmati sholat itu, maka membacanya pun, bacaan sholat itu, kita seperti bicara sama Allah. Ya, berdialog dengan Allah. Nah, namanya berdialog dan bicara sama Allah kan tentu saja Allah yang maha tinggi. Tentu saja kita menyampaikan dengan sopan, dengan tenang, tidak buru-buru. Ya, jadi begitu. Nah, kalau kita selama ini banyak orang yang sholat buru-buru, itu menunjukkan tidak hormat kepada siapa dia sedang berhadapan. Nah, jadi mari kita lakukan sholat ini, kita baca bacaan itu dengan tenang seperti orang ngobrol, lirih gitu ya. Ya. Gimana sih orang yang ngobrol? Gimana sih orang yang sedang bicara? Jadi nanti ini perasaan kita seolah-olah sedang berhadapan dengan Allah ini akan terasa nanti kalau seperti ini bacaan kita. Gimana orang bicara itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Tenang seperti orang bicara gitu. Berarti kan kalau seperti ini orang bicara kan, satu, bacaannya harus tenang. Namanya orang bicara harus tenang menghadap Allah. Kedua, dia harus lirih, ya, seperti orang dia bicara juga lirih. Ya, namanya juga kita bicara. Allah itu dekat. Allah bukan jauh. Allah itu sangat dekat kepada kita. Ya, seolah-olah dia berada di hadapan kita, sedang melihat dan memperhatikan kita. Terus bacaannya harus benar, mengucapkannya harus benar, ya. Makanya tidak boleh buru-buru, biar benar bacaannya, makhraj hurufnya, panjang pendeknya biar benar. Ya, karena sholat ini makna-maknanya itu sangat tergantung kepada benarnya bacaan kita. Terus apa lagi? Ya, kita membacanya, ya, terdengar oleh telinga kita sendiri sehingga kita bisa meresapinya, kita bisa menghayati. Ini akan menambah kekhusyuan kita. Ya. Nah, jadi mulai sekarang silahkan coba dipraktikkan seperti ini sholatnya. Ya, dengan sholat ini. Jadi dengan ketenangan bacaan kita, lirihnya bacaan kita, itu akan membuat hati kita akan tergugah nanti. Bahkan kalau pada suasana tertentu kita bisa menangis. Nah, mulai sekarang seperti inilah harusnya bacaan kita. Ya, jadi tidak buru-buru, tidak komar-kamit, tidak sampai bacaan pun kita nggak dengar, ya, itu akan membuat sholat kita menjadi tidak khusyuk. Nah, mulai sekarang mari kita perbaiki bacaan ini, insya Allah dengan sholat yang seperti ini, maka sholat kita akan menjadi lebih baik. Kita akan lebih khusyuk, lebih tenang, dan nanti akan lebih nikmat. Nah, juga sebagai catatan, kalau dalam sholat seperti ini, jadi kalau sholat itu walaupun kita dengan bacaan-bacaan minimalis, kalau sholat kita seperti ini, itu kira-kira waktunya 4-5 menit. Sholat 2 rakaat dengan minimalis. Nanti bagaimana contohnya? Nah, kita lihat nanti di akhir video ini. Ya, jadi demikian. Jadi kalau sholatnya seperti ini dengan gerakan yang tenang, bacaan yang seperti kita berdialog dengan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu 2 rakaat. Ya, dengan bacaan minimalis itu akan sekitar 4-5 menit. Ya. Nah, inilah mesti kita latih. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita melatihnya, lama-lama sholat kita menjadi lebih baik. Dan Allah pun akan banyak memberikan kebaikan-kebaikan dalam sholat itu. Di samping doa kita dikabulkan, Allah akan berikan kita kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da.
Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam kajian perbaiki salatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu di dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur bisa diberi kesempatan oleh Allah, umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga kita bisa menyaksikan acara ini dan juga bisa mengikuti kajian ini. Kita bersyukur juga Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu. Yang ini merupakan nikmat yang paling berharga, yang paling mahal yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua saat dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan istiqomah, menjaga iman kita, dan mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah itu sunnah beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi dan juga bisa masuk ke dalam surganya Allah berserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada episode yang ke-11, ya. Episode yang sekarang berkaitan dengan bacaan salat, ya, perbaiki bacaan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang pengantar dan seterusnya sampai bagaimana gerakan-gerakan yang seharusnya, bagaimana wudhu yang sebaiknya, ya, yang tenang, tidak buru-buru, semua kita lakukan dengan penuh kekhusyuan, ya, dalam gerakan-gerakan kita. Semuanya kita atur, ya, kita kontrol dengan pikiran kita. Nah, sekarang kita masuk kepada bab perbaiki bacaan. Bagaimana bacaan salat itu? Nah, saya berpikir semua kita sudah tahu bacaan-bacaan salat, ya. Sudah tahu bacaan salat. Penekanannya bukan pada variasi bacaannya atau seperti apa bacaannya. Pada kesempatan kali ini kita penekanan pada bagaimana cara membacanya dalam salat. Ya, terutama dalam salat sir. Ya. Bukan salat jahar seperti kita baca Al-Fatihah atau baca surat dalam salat maghrib, salat isya atau salat subuh, tapi dalam salat sir. Ya, bagaimana kita cara mengucapkannya supaya salat itu terasa nikmat. Supaya salat itu bisa kita nikmati dan terasa indah bagi kita. Ini mesti ada triknya. Ada caranya, mesti kita perbaiki karena banyak orang yang tidak memperhatikan cara membaca bacaan salat ini. Mungkin bacaannya sudah pada tahu, mulai dari bacaan doa iftitah, Al-Fatihah, surat-surat, doa ruku, doa sujud, doa itidal, dua di antara dua sujud, doa tahiyat akhir. Banyak sekali doa-doa yang mungkin insya Allah kita hafal. Tapi bagaimana cara membacanya itu yang jauh lebih penting. Karena di sini yang banyak kita lalai. Ya, kita tidak diajarkan di sekolah, kita diajarkan bacaannya, ya. Variasi-variasi bacaannya juga mungkin diajarkan, berbagai macam variasi bacaan ruku, sujud, ya. Tapi kita kurang diajarkan bagaimana cara membacanya, mengucapkannya di dalam sholat itu. Ya, kalau membaca Quran, insya Allah kita belajar. Ya, bagaimana membaca surat-surat, membaca Al-Quran itu kita belajar, membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi membaca bacaan sholat, nah ini yang jarang diperhatikan oleh para guru, para ustadz atau juga mungkin para orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita perbaiki cara membaca kita. Bagaimana supaya bacaan itu terasa bisa kita nikmati. Ya. Syahdu kita lakukan sehingga sholat itu nikmat. Jadi kita betah dalam sholat itu, tidak buru-buru. Banyak orang sholat sering buru-buru. Kenapa? Di samping mungkin memang gerakan yang cepat, bacaan yang cepat, dan juga bacaan yang tidak bagus gitu. Ya, mungkin tidak tahu caranya, tidak diberitahu dari kecil, tidak beritahu ketika di sekolah, tidak diberitahu oleh guru-guru kita. Sehingga kita banyak mengabaikan cara membaca bacaan sholat itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan baca bagaimana cara kita membaca bacaan dalam sholat. Tapi sebelum masuk ke situ, ya kita mesti tahu dulu ya, bacaan sholat itu sebagaimana kita pada bahas pertemuan sebelumnya, bahwa sholat itu kan ada 3. Ya, ada gerakan, ada bacaan, ada pikiran hati. Bagaimana kita konsentrasi, bagaimana kita memahami bacaan, bagaimana kita menikmati dengan khusyuk sholat kita, baik gerakan maupun bacaan. Jadi ada 3 komponen. Nah, komponen gerakan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada komponen bacaan. Nah, sama seperti gerakan, bacaan juga ada bacaan yang wajib atau yang rukun, ada bacaan yang sunnat. Ya, kalau bacaan yang wajib
dalam sholat, ya insya Allah kita ulang sedikit. Bacaan wajib itu kan satu, bacaan takbiratul ihram yang Allahu Akbar yang pertama. Ya, bacaan wajib yang kedua atau yang rukun yang kedua yaitu bacaan Al-Fatihah. Ya, mulai dari bismillah sampai waladhdallin amin. Itu bacaan yang rukun. Bacaan rukun yang ketiga itu adalah bacaan tahiyat akhir. Mulai dari at-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatu ilah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya, itu bacaan yang ketiga, yang rukun, mesti kita baca. Kalau enggak kita baca yang rukun-rukun ini, maka sholat kita batal. Batu yang keempat adalah bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu yang pertamanya. Adapun nanti yang assalamualaikum warahmatullahi yang kedua itu hukumnya sunat. Itu yang rukun. Yang sunat-sunat, apalagi contoh? Yang sunat-sunat. Yang sunat ini boleh kita baca, boleh tidak kita baca. Tapi sebaiknya kita baca, karena sayang kalau dalam sholat itu isinya penuh dengan doa, tapi kita tidak membacanya, sayang. Ya, kita usahakan membaca walaupun sunat. Nah, jadi begitu. Banyak juga variasi-variasinya. Bahkan variasi itu kalau kita lakukan semuanya, sholat kita bisa lama. Tapi tidak, minimal yang umum-umum saja. Ya. Yang pertama misalnya sunat yang pertama, bacaan pertama itu misalnya doa iftitah. Ya. Doa iftitah itu sunat. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi sebaiknya kita baca. Ya. Walaupun mungkin iftitah yang paling minimal. Apalagi yang sunat itu. Yang kedua adalah bacaan ruku. Bacaan ruku itu sebenarnya ya itu juga sunat. Ya, walaupun ada yang mengatakan bacaan itu wajib gitu loh, minimal 1 kali. Nah, itu kita tidak masuk begitu. Ya, tidak masuk pada perbedaan ikhtilaf itu. Jadi, boleh kita mengatakan itu wajib 1, yang sisanya 2, 3 dan sebagainya adalah sunat. Boleh juga ada yang mengatakan itu tumak ninahnya. Ya, jadi begitu. Jadi bacaan ruku. Ya, terus bacaan i'tidal. Itu juga ada yang mengatakan juga itu sunat, ya. Jadi begitu. Bacaan sujud, ya. Bacaan duduk di antara 2 sujud. Terus doa-doa yang lain seperti doa sebelum salam setelah fil alamina innaka hamidum majid, atau juga doa tahiyat awal, ya. Itu juga bacaan yang dianggap sunat. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada variasi-variasi itu. Sedikit kita bahas variasi. Doa iftitah. Ya, mungkin kita yang paling minimal doa iftitah itu apa? Oh, satu lagi yang terlewat ya, surat-surat. Ya, setelah Al-Fatihah, surat juga itu juga sunat. Ya. Ya, minimal surat-surat pendek lah yang kita hafal. Ini banyak baca-bacaan dalam sholat ini. Ya, walaupun sunat ya kita lakukan, karena justru kenikmatan sholat itu nanti apabila kita membaca, berdoa yang banyak di dalam sholat itu bisa kita nikmati. Nah, iftitah misalnya, iftitah yang paling minimal itu mungkin kita sudah hafal. Apa iftitah yang paling minimal? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini iftitah yang paling minimal. Ya, insyaallah kita sudah hafal. Ya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Insyaallah kita semua sudah hafal. Nah, boleh juga ditambah dengan yang berikutnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini yang kedua. Boleh kita baca satu, boleh kita baca dua-duanya. Ya. Jadi salah satu atau dua-duanya. Nah, ada juga mungkin yang sering juga kita baca, yang kita hafal juga mungkin Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Nah, ini ada juga yang begini. Nah, tiga-tiga ini banyak yang kita semua sudah hafal. Boleh baca tiga-tiganya, boleh. Baca salah satunya boleh, enggak baca juga enggak apa-apa. Ya, cuman sayang kalau kita tidak baca. Minimal yang paling minimal ya Allahu Akbar kabira lah sampai bukratan wa asila. Ya. Nah, jadi itu bacaan doa iftitah. Ya, doa Al-Fatihah, soalnya kita semua juga sudah tahu bacaan itu, dan itu bacaan yang rukun. Mesti kita baca. Ya, minimal baca Al-Fatihah dalam 1 rakaat. Habis itu surat. Nah, surat yang mungkin kita hafal juga. Ini surat-surat pendek. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, Qul ya ayyuhal kafirun, inna a'tainakal kautsar, idza ja'a nasrul wal fath, tabat yada. Itu minimal lah. Ya kita hafal mungkin dari At-Takatsur juga mulai kita bisa. Takatsur sampai ke bawah. Ya, surat Takatsur, ya, terus wal asri, terus wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa hafal lah. Minimal kita hafal 10 surat lah. Ya, bisa kita variasikan dalam sholat wajib kita, dalam sholat sunnah kita, terutama dalam sholat malam kita. Jadi gitu. Itu surat sunat. Kita harus
berusaha untuk menghafalnya sebisa kita, semampu kita. Nah, terus doa ruku', bacaan ruku'. Nah, itu juga ada 3 variasinya, bacaan ruku' itu ada 3 variasi. Ya. Yang minimal subhana rabbiyal azim, itu minimal. Subhana rabbiyal azim. Ya, kita biasa baca minimal 1 kali, bisa sampai 3 kali. Kalau sholat malam atau sholat sunat yang ini kita bisa nikmati sampai 5, 7 sampai 10 kali. Ya, jadi begitu. Ya, subhana rabbil azim. Nah, ada sedikit lagi tambahan, subhana rabbil azim wa bihamdi. Ya, subhana rabbil azim wa bihamdi. Jadi begitu. Ada tambahan wa bihamdihnya. Nah, jadi itu variasi bacaan ruku' yang kedua. Nah, variasi bacaan ruku' yang ketiga, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini juga subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, yang model nomor 3 ini biasanya berkaitan seperti dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nasr ya. Dalam akhir dari surat An-Nasr itu idza ja'a nasrul fath, ujung itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdika ya bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, dari ayat terakhir itulah bacaan sujud dipakai. Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfir. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma. Boleh pakai rabbana ya, subhanaka Allahumma rabbana, baru pakai wa bihamdika Allahumma ighfir. Boleh juga subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfir. Tidak pakai rabbana. Nah, ini 3 bacaan yang banyak kita hafal. Ya, kita minimal salah satu kita baca. Boleh 2-duanya kita baca. Boleh 3-3-nya kita baca di dalam salat kita. Ya, jadi gitu. Boleh 1 kali, minimal 1 kali. Boleh 3 kali, 4 kali, 5 kali. Boleh kita variasikan. Subhana rabbiyal azim 3 kali, subhana rabbil azim bihamdihi 3 kali, subhanaka Allahumma hamdika Allahumma ighfirli mungkin 3 kali. Silakan kita variasikan, tidak ada masalah. Ya, kalau itu salat sendiri. Cuman kalau salat berjamaah, ya kalau kita sebagai imam ya kita pertimbangkanlah makmum. Ya, kalau kita sebagai makmum kita ikutlah imam. Kalau imam cuma baca sampat kita cuma 2 kali ya 2 kali. Kalau sempat kita cuma 1 kali karena imam cepat juga ya baca. Ya, kalau bisa 3 kali 3 kali. Yang penting kalau kita makmum kita ikut imam. Kalau sholat sendiri silahkan sepuasnya kita mau. Ya, nanti kita bahas itu. Nah, yang berikutnya adalah bacaan i'tidal. Ya, setelah sami Allahu liman hamidah terus kita baca i'tidal. Bacaan i'tidal ini juga variasi. Minimalnya ya Rabbana walakal ham itu minimal. Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham itu minimalnya. Ya, jadi begitu. Nah, boleh kita tambah Rabbana walakal ham mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu variasi yang kedua. Yaitu bacaan i'tidal variasi yang kedua. Itu juga hafal. Ya, jadi begitu. Atau juga ada variasi yang ketiga juga. Ya, Rabbana walakal ham hamdan katsiran mubarakan fih. Ya, hamdan katsiran mubarakan fih. Ya, begitu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham hamdan katsiran mubarakan fi. Jadi gitu. Nah, itu juga bisa variasi itu. Ya, itu variasi i'tidal. Ya, boleh baca 3-3-nya, enggak ada masalah. Ya, boleh kita satu saja minimal Rabbana walakal ham, tapi tetap tumakninah. Boleh kita lanjut dengan mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau boleh juga kita tambah hamdan katsiran mubarakan fi. Jadi gitu. Boleh 3-3-nya, boleh salah satunya, atau boleh juga Rabbana walakal ham langsung hamdan katsiran mubarakan fi. Boleh. Jadi silakan divariasikan bacaan. Namanya juga sunnat. Karena bacaan sunnat minimal 1, boleh 2, boleh 3, boleh sebanyak yang kita mau kalau salat sendiri. Ya, jadi begitu. Itu yang bacaan i'tidal. Ada lagi bacaan i'tidal yang agak sedikit lebih panjang. Ya, ada tambahan lagi ya. Jadi Rabbana walakal ham mil'us samawati wa mil'ul ard ya wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ada tambahan lagi. Ya, ahlus tsana'i wal majdi haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya, jadi gitu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, jadi gitu. Nah, itu juga bisa bacaan yang panjang. Silakan ya variasikan. Ya, makin banyak kita tahu variasi makin bagus. Alhamdulillah. Jadi ini membuat sholat kita semakin hidup. Ya, tidak monoton, tidak itu aja bacaannya. Kita variasikan dalam sholat malam. Rasulullah juga begitu, memvariasikan bacaan. Karena sholat malam, ya sholat duha, sholat ini bisa divariasikan dalam sholat yang lain.
Ya, jadi ini akan membuat sholat kita menjadi hidup, tidak monoton. Kalau monoton itu kan lama-lama bosan. Itu aja bacaan. Udah gerakannya begitu-gitu aja, bacaannya itu aja kan lama-lama bosan. Tapi kita variasikan. Ya begitu juga surat-surat kita variasikan. Makin banyak kita hafal, makin kita variasikan bacaan-bacaan itu. Ya jangan sholat tuh kulhu wal asri, kulhu inna atoina, kulhu al falak. Itu aja. Ya lama-lama mungkin kita bosan. Ya mari kita variasikan. Terutama dalam sholat-sholat sunat kita. Ya. Jadi begitu. Ini membuat sholat itu menjadi tidak monoton. Akhirnya kita tidak bosan. Begitu juga sekarang bacaan sujud. Nah, bacaan sujud hampir mirip dengan bacaan ruku ya. Cuman bedanya kalau ruku subhana rabbil azim wa bihamdi, ada tambahan, kalau ini subhana rabbil a'la. Jadi minimalnya subhana rabbil a'la. Ya, atau kita tambah dengan wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah, itu tambah. Atau yang ketiga ya, yang bacaan seperti yang dalam ruku tadi subhanaka allahumma hamdika Allahumma ighfirli, subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Atau kita tambah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, jadi bacaan ruku' sama bacaan sujudnya hampir sama. Cuman bedanya satu subhanal azim, yang satu subhanal a'la. Pakai wa bihamdi, tapi yang ketiga itu subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli itu sama. Dalam ruku' bisa kita baca, dalam sujud bisa kita baca. Jadi juga kita bisa variasikan, minimal satu, minimal boleh dua, boleh tiga, boleh lima, boleh tujuh, boleh kita gabung semuanya. Kita buat tiga menjadi banyak, silakan saja dalam sholat sendiri kita. Silakan divariasikan sehingga sholat tidak monoton. Ya itu semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi begitu. Bahkan ada baca itu baru 3, bacaan ruku, bacaan sujud itu banyak sekali variasinya, bisa belasan variasinya. Ya, tapi kita minimal 3 pun atau 1 pun kita hafal, ya alhamdulillah. Tapi lebih banyak, lebih bagus untuk menambah sholat kita menjadi tidak monoton. Itu yang doa sujud. Nah sekarang doa dalam duduk di antara 2 sujud. Nah, ini juga banyak, ya. Rabbighfirli, minimalnya Rabbighfirli, itu minimal. Ya, kita baca Rabbighfirli 2 atau 3 kali, sekali pun cukup. Ya Rabbighfirli sekali pun cukup, tapi itu sangat minimal. Tambah dengan yang lain. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, yang banyak itu. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Ya 7 minimal. Ya ini doa yang paling hebat nih. Ya, jadi istilahnya doa yang mencakup seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan akhirat nih. Doa duduk di antara 2 sujud nih. Rabbighfirli, ya, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Ya, 7 ini. Walaupun ada tambahan kadang-kadang ya orang menjadi wa'fu anni, yaitu silakanlah kalau ada keyakinan ada tambahan, tapi minimal 7 ini itu sangat hadisnya pun hadis yang sahih. Ya, 7 ini maksimal. Atau baca di antara 7 ini boleh 3 juga boleh 4, boleh 5 enggak ada masalah. Boleh 7, 1 pun boleh. Gitu loh. Mungkin waktunya terlalu sempit, imam terlalu cepat, saya cuma baca Rabbighfirli, cuma itu saja, atau Rabbighfirli warhamni. Nah, cuma baca situ, enggak ada masalah. Ya silahkan divariasikan. Ya, karena ini juga bacaan yang sunnah. Tidak baca juga enggak apa-apa kok, orang bacaannya sunnah. Tapi sayang, dalam sholat kita berkesempatan untuk berdoa, tapi kita tidak pakai untuk melakukan doa-doa yang dalam sholat ini adalah doa yang paling the best, yang akan mudah sangat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat kita benar. Ya, jadi begitu. Itu duduk di antara 2 sujud. Nah sekarang bacaan tahiyat awal. Ini bacaan tahiyat awal. Tahiyat awal itu mulai dari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Baru syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal 5 ini bacaan. Ini tahiyat awal. Ya. Boleh juga ada orang yang bacanya at-tahiyatul lillah gitu ya. Kalau kita kan biasanya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lillahnya di ujung. Ada juga at-tahiyatul lillah baru shalawatut thayyib baru seterusnya lanjutannya. Itu enggak ada masalah, itu hanya variasi saja. Ya, silahkan mana yang biasa kita pakai. Mau at-tahiyatul lillah langsung baru lanjutannya, atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi lillahnya di ujung. Ya, setelah at-thayyibatu baru lillah. Ada yang di depan at-tahiyatul lillah duluan. Dari gitu. Ya. Baru mubarakatus, baru shalawatut, baru thayyibatu. Ya, baru assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Jadi silakan variasi itu. Tidak ada masalah. Jadi minimal sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasul, baru Allahumma shalli ala Muhammad. Itu minimal, itu tahiyat awal. Jadi gitu.
Nah, adapun tahiyat akhir, nah itu kita tambah. Setelah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, kita tambah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tahiyat akhir. Ya, jadi begitu. Nah, ini bacaan tahiyat akhir ini hukumnya apa? Hukumnya rukun, wajib. Kalau kita baca, salat kita batal. Ya, salat kita tidak sah. Nah, ada lagi bacaan sunat lainnya. Apa bacaan sunat lainnya? Yaitu sebelum salam, setelah fil alamin innaka Hamidum Majid, itu ada doa-doa yang disunahkan Rasulullah untuk kita baca. Minimal kita baca 2. Sebenarnya banyak sekali variasinya. Minimal kita hafal 2 lah. Yang pertama adalah doa agar kita senantiasa diberikan rasa syukur, ibadah yang terbaik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, insyaallah kita harus hafal nih. Ini bagus sekali nih. Untuk agar kita dijadikan orang yang senantiasa bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini boleh kita baca sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, enggak ada masalah. Ya, dalam salat sendiri kalau ada waktu. Tapi kalau enggak ada waktu, ya enggak usah kita baca ya. Kalau ada waktu, ini karena sunat, baca. Gitu. Yang kedua, doa dijauhkan dari azab kubur, azab api neraka, ya, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal. Ini juga kita baca. Ini juga sangat disunahkan Rasulullah untuk kita baca di akhir salat kita sebelum salam. Ya, jadi gitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita minta dari 4 perlindungan. 1, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada azab kubur, azab neraka, ya, fitnah hidup dan fitnah mati, dan juga fitnah Masih Dajjal. Ya, karena ini fitnah yang besar sekali nih, fitnah Dajjal. Ya, berat. Ya, nanti di akhir zaman ada fitnah Dajjal. Kita berlindung pada dari 4 fitnah-fitnah ini. Ya, 4 keburukan-keburukan ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati Masiihid Dajjal. Nah, setelah itu boleh ditambah dengan yang lain kalau kita hafal doa-doa yang lain. Ya, sebelum salam itu banyak sekali doa-doanya. Tapi minimal 2 ini. Ya, setelah itu baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu hukumnya rukun kanan. Adapun assalamualaikum yang kedua, ya, assalamualaikum warahmatullahi, boleh pakai wabarakatuh ke kiri, itu hukumnya sunnah. Nah, jadi sempurnalah salat kita. Nah, itu kira-kira variasi bacaan salat. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, sekarang penekanan saya katakan tadi, pada kesempatan kali ini penekanan justru bukan pada bacaan itu. Insya Allah bacaan itu kita sudah hafal semua. Ya, saya hanya mengulang sedikit saja barusan itu. Tapi insya Allah kita semua sudah hafal. Ini bacaan-bacaan yang masyhur, ya, yang kita sudah pelajari dari kita kecil, ya, dari kita SD, ya, di madrasah juga, ya, di sekolah-sekolah kita. Insya Allah kita sudah diajarkan bacaan-bacaan yang masyhur seperti ini. Ya, walaupun ada bacaan-bacaan yang kita nggak hafal itu nggak ada masalah, ya. Jadi begitu. Bacaan sholat ini banyak sekali, ya. Jadi begitu. Jangan yang kita hafal sedikit, terus ada orang baca berbeda, kita salahkan, itu jangan. Ya, kalau kita nggak hafal, kita nggak apa, ya sudah. Kita katakan, ya, saya tidak hafal itu. Selama ada dalilnya, dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, ya, disampaikan Nabi, silahkan. Karena bunyi sholat itu kan gitu. Hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Nah, sholat Rasulullah itu sangat luas sekali variasi bentuknya. Ya. Bentuk takbirnya kadang-kadang juga sedikit berbeda, bentuk sujudnya, duduk di antara 2 sujud, kadang-kadang ada variasi-variasi. Ya, selama ada dalilnya dan kita meyakini dalil itu, silahkan dipakai. Ya, insyaallah semua sah. Ya, dengan landasan niat lillahi ta'ala, dan kita belajar dan terus belajar. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang paling penting, yaitu poin bagaimana cara membaca bacaan sholat itu. Ini yang jauh lebih penting. Jadi ada 5 cara membacanya, nanti ada 3 larangannya. Ya, bagaimana supaya jangannya. 5 bagaimana cara membaca sholat yang bagus, bagaimana jangannya atau larangannya. Nah, kalau kita baca seperti ini, insya Allah kita akan sholat lebih terasa nikmat. Yang pertama, ya, ini ya, yang pertama, cara membaca ya, cara membaca pertama, mari kita membaca itu dengan tenang. Jadi semua bacaan dengan tenang. Sebagaimana dalil dari awal, baik gerakan maupun baca dengan tenang. Ya, kalau dalam bacaan Quran namanya nanti tartil. Ya, baca dengan tenang. Ya, jadi 1 ayat, 2 bacaan ketiga, kita baca dengan tenang semuanya. Ya, nanti kita contohkan bacaan yang tenang itu seperti apa. Nanti ada contohnya. Ya, jadi gitu, baca semua dengan tenang. Itu dulu prinsip pertama. Ya, jangan buru-buru, karena buru-buru tuh setan nanti masuk.
Setiap yang buru-buru setan itu masuk. Al-ajalah itu namanya. At-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Tenang itu datang dari Allah, buru-buru itu datang dari setan. Nah, yang pertama tenang. Yang kedua, kita usahakan baca itu benar, cara mengucapkannya benar. Ya kan, kita belajar tajwid, kita belajar baca Quran ya. Jadi walaupun sholatnya sir, tetap membacanya benar. Jangan mentang-mentang sir, kita bacanya nggak benar, tetap benar. Harus keluar semua huruf-huruf itu. Karena bahasa Arab itu atau bahasa Quran itu punya makna. Ya, kalau cara mengucapkannya salah ya maknanya bisa salah. Panjang pendeknya salah pun bisa salah maknanya. Jadi usahakan panjang pendeknya, keluar makhorijul hurufnya dari mulut kita, usahakan benar. Ya, jadi jangan mentang-mentang sholat itu sholat sir, ya tidak kita ucapkan dengan keras jahar, itu berarti sholat kita mengucapkannya sembarangan, tidak. Walaupun sholatnya sir, tetap ucapkan dengan benar. Gitu loh. Ya, jadi dengan benar kita ucapkan bacaan huruf-huruf itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya terutama bacaan-bacaan yang sifatnya rukun itu harus benar. Ya kalau kita nggak tahu bagaimana cara bacanya dengan benar, ya belajarlah gitu. Ya kecil kan kita sudah diajarkan bagaimana cara membaca Quran, bagaimana membaca ya bacaan-bacaan sholat itu kita harus belajar pengucapan-pengucapannya, makhorijul hurufnya, panjang pendeknya. Ya jadi begitu. Itu yang kedua benar. Yang ketiga, bacaan sholat itu ya lirih. Lirih itu tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. Ya, jadi bahasa kita semacam berbisik lah. Ya, berbisik. Tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Ya, minimal terdengar suara sendiri. Jadi begitu. Dalam Al-Qur'an misalnya, ya, dalam Al-Qur'an dalam surat 17 Al-Isra, ya, ayat 110 Allah mengatakan itu, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabilan. Jangan kau keraskan bacaan salatmu dan juga jangan terlalu pelan, jangan terlalu keras sampai mengganggu orang, jangan terlalu pelan sampai kau enggak bunyi. Sampai kau sendiri enggak dengar. Ya, jadi gitu. Jadi usahakan ya bacaan itu terdengar telinga kita, seperti bismillah, terdengar telinga. Ini juga nanti akan membantu kekhusyuan. Ya, jadi salat sir itu bukan berarti enggak bunyi. Ya, tapi tetap bunyi. Ya, lidah kita mengeluarkan suara, bibir kita bergerak begitu. Ya, di zaman sahabat ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kalian melihat ketika sholat si Rasulullah itu membaca?" Kami lihat membaca. Dari mana kalian tahu bahwa Rasulullah itu membaca? Kami lihat jenggotnya naik turun. Jadi sahabat itu tahu Rasulullah membaca itu jenggotnya naik turun. Ya kalau kira-kira kalau jenggot itu naik turun itu menunjukkan apa? Rasul itu membaca. Gitu. Pasti bacanya benar. Pasti bibirnya terbuka gitu loh. Nah, begitu. Karena kalau jenggot naik turun ini kan menunjukkan bibir yang terbuka. Kalau bibirnya nggak terbuka, pasti jenggotnya nggak naik turun. Jadi kira-kira, jadi bersuara, terdengar gitu. Jadi itu yang ketiga. Jadi usahakan bersuara lirih, walaupun terdengar oleh telinga kita sendiri. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, usahakan bacaan itu setiap satu bacaan berhenti. Ya, setiap satu bacaan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim berhenti. Ya, terus. Jadi setiap satu kalimat bacaan sholat kita berhentilah. Jadi gitu. Ini untuk supaya apa? Nah, fungsi berhenti ini ada 3. Fungsi berhenti ini yang pertama mungkin kita menarik nafas. Mungkin bacaan agak panjang. Karena seperti Al-Fatihah kan agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim berhenti tarik nafas. Gitu. Berhenti yang kedua itu maksudnya apa? Adalah untuk kita nanti saat berhenti itu kita bisa memahami maknanya. Setiap berhenti itu kita bisa paham. Bisa juga sambil jalan memahami maknanya. Cuman kadang-kadang kalau kita baru orang-orang yang bukan bahasa kita sendiri, itu memahami itu butuh waktu. Nah, ini pada waktu menarik napas itu, berhenti sejenak itu, di situ kita bisa memahami makna bacaan kita. Karena nanti ini penting, memahami bacaan sholat ini penting sekali. Ini bagian dari kekhusyuan. Ya, sayang kalau kita sholat kita tidak paham maknanya. Jadi begitu. Nah, yang ketiga, menarik nafas itu berhenti kita di situ tuh, itu juga ada jawaban dari Allah Subhanahu. Dalam hadis qudsi itu, setiap bacaan sholat kita itu ada jawaban dari Allah, terutama surah Al-Fatihah. Itu hadisnya sahih ya. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu sangat disunahkan kita membaca setiap satu ayat berhenti. Kenapa? Ada jawaban dari Allah SWT. Walaupun kalau kita baca satu napas semuanya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim satu napas sampai waladun amin, ya sah-sah saja sholatnya. Tapi nilainya kurang di hadapan Allah. Kenapa? Karena sholat itu adalah dialog kita kepada Allah. Jadi berhentilah, ya, berhentilah. Supaya apa namanya? Supaya kita merasa bahwa sholat ini dialog, ada jawaban dari Allah. Di dalam hadis qudsi itu dikatakan qasamtu as-salata, aku bagi sholat itu antara aku baini wa baina abdi, dan antara hambaku nisfain, 2 bagian, kata Allah.
Jadi dalam sholat itu dua bagian. Bagian untuk Allah, yaitu saat kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saat kita berdoa. Bahkan dalam hadis itu lanjutnya, apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, begitu kita membaca Alhamdulillah, kita berhenti, ada jawaban dari Allah. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Jadi begitu kita baca Alhamdulillah, jawaban Allah itu apa? Hambaku memujiku. Hamidan abdi. Hambaku memujiku. Begitu kita baca Ar-Rahmanir Rahim, apa jawaban Allah? Athna alayya abdi. Hambaku mengagungkanku. Ya, jadi begitu. Hambaku mengagungkanku. Begitu kita baca Malik Yaumiddin, apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala? Majjadani abdi. Hambaku memuliakanku. Jadi hamidani, athna alayya, terus majjadani. Jadi itu kalimat pujian-pujian kita. Begitu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis qudsi jelaskan itu. Apa jawaban Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Jadi ada jawaban dari Allah tuh. Begitu kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah antara. Jadi begitu bilang iyyaka na'budu, ini adalah antara aku dan antara hambaku. Dan bagi hambaku apa yang diminta. Nah, kita baca ihdinas siratal mustaqim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, juga jawaban Allah apa? Hadza li 'abdi. Nah, ini adalah untuk hambaku, wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya aku kabulkan apa yang dia minta. Jadi sholat itu dialog. Jadi pada poin yang keempat ini, mari kita usahakan sholat itu setiap satu bacaan berhenti. Ya, jadi berhenti. Ada jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhana rabbil azim, berhenti. Subhana rabbil azim, berhenti. Subhana rabbil azim, berhenti. Gitu juga. Subhana rabbil a'la, berhenti. Subhana rabbil a'la, berhenti. Jadi setiap satu bacaan berhentilah. Tarik nafas, pahami maknanya, dan juga ada jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Ya, suara itu bisa kita nikmati di telinga kita, desah-desah suara. Kalau bisa menikmati bacaan itu, makanya bacaan itu mesti indah gitu loh. Ya, bacaan itu kita asik dengarnya. Nah, ini bagus nih. Jadi kalau kita bisa mendengar bacaan kita dan kita asik mendengar, bagus sekali nih. Ya, walaupun kelima ini ya tidak harus ya. Tapi kalau bisa yang kelima nih bagus sekali. Jadi suara yang lirih itu kalau kita nikmati itu indah. Desah-desah misalnya ya, desi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dengar telinga sendiri itu terasa asik, indah. Ya, mulai sekarang untuk yang kelima ini, poin kelima ini, coba kita latihan bagaimana kita membaca itu telinga kita sendiri dengarnya itu enak gitu loh. Coba. Ini akan menambah kekhusyuan kita. Ini juga bagian dari membuat kita menjadi lebih konsentrasi. Makanya mengapa bacaan sholat itu harus bunyi nanti, gitu loh. Karena itu akan menambah konsentrasi. Kita dengar, kita syahdu suaranya, kita lirih, itu akan membuat kita, ya, ibaratnya semacam merayu Allah, kira-kira gitu. Kita mendengar sendiri kita bagaimana suara kita merayu Allah Subhanahu. Itu akan menambah kekhusyuan dan juga akan menambah konsentrasi kita. Ya, jadi gitu. Nah, ini 5 poin yang nanti kita akan lihat contohnya. Ya, kita lihat di dalam video kita ini, ya, dalam tayangan kita ini, kajian kita ini, nanti ada contoh bagaimana sholat itu, kita lihat nanti. Ya, jadi gitu. Jadi yang 5. Ya, nah ini bagaimana cara membaca. Nah, ada 3 larangan. 3 larangan ini jangan kita lakukan. Bisa merusak sholat kita. Ya, bahkan bisa membatalkan sholat kita. Ya, apa 3 larangan? 1. Ya, larangan pertama dalam membaca ini. Ya, jadi gitu. Membaca itu tidak boleh, saya bilang tadi, qomat kamit. Sehingga huruf itu bercampur. Itu sama seperti nomor 1, nomor 2 tadi. Qomat kamit sampai huruf itu bercampur, tapi nggak jelas. Kira-kira gitu. Sehingga pengucapan menjadi tidak jelas gitu loh. Huruf-huruf menjadi nggak jelas. Seperti orang qomat kamit. Jadi nggak jelas. Maka harus jelas bacaan itu. Jadi walaupun dia bacaan sir, tetap kita terdengarnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Jadi gitu. Jadi kalau orang bacaan qomat kamit nggak dijelas apa yang dibacakan, dia sholat itu rusak. Karena nggak jelas apa yang dibaca. Ya, jadi gitu. Itu yang pertama. Ya, jadi makanya namanya juga membaca, ya harus jelas bacaan itu. Ya. Jadi jangan qomat kamit. Yang kedua, yang dilarang dalam bacaan ini adalah baca dalam hati. Nggak ada tuh sholat dalam hati itu. Ya. Baca dalam hati itu nggak ada. Baca dalam itu bukan membaca namanya. Itu namanya menghafal atau mengingat gitu. Ya. Maka dalam Al-Quran itu selalu dikatakan kata qaul, qulu, katakanlah, atau faqra'u, bacalah.
Yang namanya mengucapkan, yang namanya membaca itu apa? Lidah harus bergerak, bibir harus bergerak, itu namanya membaca. Kalau bibir nggak bergerak, lidah nggak bergerak, itu namanya bukan membaca. Bukan juga mengatakan, bukan berkata gitu. Dalam hadis itu qulu, katakan, atau faqra'u, bacalah gitu loh. Ya kalau dalam hati itu bukan membaca namanya. Jadi dalam hati bukan membaca. Maka kalau ada orang sholat dalam hati, sholatnya rusak, bisa batal karena dia nggak membaca apa-apa. Gitu. Apalagi bacaan-bacaan yang kita tadi, bacaan yang rukun tadi itu. Kalau yang sunat dia nggak baca, oke lah. Tapi kalau yang rukun nggak dibaca, sholatnya batal. Jadi gitu. Itu larangan dalam sholat makanya dibacaan. Yang ketiga, ya ini kaitan juga tadi hampir sama dengan yang ketiga apa tadi. Ya membaca dalam sholat ini jangan terlalu keras sampai ganggu orang. Kadang-kadang gitu. At-tahiyatul, mubarakatul, sholawatu, thayyibat. Orang sebelah kita terganggu gitu loh. Dalam sholat sir terganggu. Ya gitu. Nah begitu juga dalam bacaan surah Al-Fatihah apa semuanya, itu kegawat nanti. Ya, kita baca dalam sholat sir, kita baca Al-Fatihah, kawan kita juga sebelah, kalau dalam berjamaah ya, kalau sholat sendiri sih nggak ada masalah ya. Nah kalau dalam sholat berjamaah ini, khusus dalam sholat berjamaah, jangan terlalu keras mengganggu orang lain. Ya, dia baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, kita baru iyyaka na'budu, dia udah walad dolin. Ya karena kita kurang khusyuk, nanti sama-sama amin, bisa begitu. Amin loh, kok udah amin? Padahal kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gara-gara apa? Orang sebelah kita terlalu keras ngomongnya, bacaan sholatnya. Jadi sekarang harus kita ngukur, ya dalam sholat itu kita harus ngukur. Oh kira-kira ini terlalu keras nih ganggu orang. Itu juga bagian dari apa? Bagian dari kepedulian kita kepada orang lain, kepada saudara kita. Nah jadi mari kita mulai latihan seperti ini. Ya, jadi sekarang kita latihan bagaimana cara membacanya. Macam tadi ya, 5 tadi ya. Baca dengan tenang, dengan benar. Tenang itu maksudnya tartil, dengan benar, ya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, berbisik dia. Yang keempat ada jedanya. Yang kelima usahakan suaranya itu kita asik mendengarkannya. Oh itu sholat seperti ini asik. Ya. Nah contoh misalnya ya, contohnya takbir aja tuh suaranya pun usahakan juga sahdu, enak. Allahu Akbar kan asik. Allahu Akbar. Memang benar, tapi kan nggak asik dia. Coba Allahu Akbar. Coba sama-sama semuanya. Allahu Akbar itu kan lain. Gitu. Allahu Akbar ya sah. Nah, gitu ya. Tapi kan nilainya beda, rasanya beda. Allahu Akbar, agak dinikmati. Allahu, panjang pendeknya Allahu Akbar. Nah, kan gitu, ada rasanya. Tapi kalau Allahu Akbar, ya sah saja. Tapi apa rasanya beda, silahkan dipraktekkan. Jadi usahakan sholat itu bisa kita nikmati, dari suara saja bisa kita nikmati. Bacaan-bacaan itu, walaupun dia sholatnya sir. Jadi gitu, Allahu Akbar kabira. Ya sama-sama semuanya. Coba ya, tadi ya, ada jedanya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asila. Itu minimal. Nah, coba kita semua, kita ikut semua di sini ya. Kita tenang. Ya, nanti kita contoh juga dalam sholat. Ya, Al-Fatihah misalnya. Contoh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, asik tuh dengarnya. Kayak gitu salat. Nanti contoh lengkap nanti kita lihat nanti di akhir. Bagaimana contoh lengkapnya. Ya, jadi gitu. Nah, gitu juga dengan baca surat. Ini salat sir semua nih. Salat zuhur, salat asar, ya salat maghrib rakaat ketiga, salat isya rakaat ketiga keempat. Ya, salat duha. Ya, ini kita bisa baca. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Tenang, asik dengar. Sahdu terdengar gitu. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Dengan tenang bisa kita variasi bacaan. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tahiyat misalnya. Ya, atau sujud dulu lagi. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Tahiyat akhir misalnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahdu.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Syahdu bacaan itu. Nah, kalau sholat kita tenang, ya, sholat kita tenang, bacaan kita tenang. Ya, ini ukuran, ya ini salah satu mengukur resi waktu ya. Ini boleh juga kita mengukur menurut kita tenang. Jadi kalau kita sholat kita itu tenang, ya bacaan kita tenang, gerakan itu sholat kita. Kalau sholatnya minimal semuanya itu 5 menit, ya, 5 menit. Kalau plus niatnya bisa hampir 6 menit. Jadi kalau sholat sendiri mulai dari Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram sampai salam itu kira-kira 4 sampai 5 menit. Itu minimal. Jadi sholat minimal 2 rakaat dengan bacaan-bacaan minimal itu kira-kira 4 sampai 5 menit. Nanti kita lihat di akhir. Lihat, ya. Seperti lo bacaannya. Jadi kalau sholat kita dengan tenang, macam saya contohkan tadi, iftitahnya tenang, minimal Allahu Akbar kabiro sampai bukratan wa asila. Terus Al-Fatihah, suratnya surat minimal. Surat minimal itu apa? Surat minimal itu surat Qulhu wal Asri. Contohnya kita bikin gitu. Wal Asri sama Qulhu. Ya. Rukuk minimal 3 kali subhana rabbil azim. I'tidal minimal Rabbana walakal hamdu sampai mil'us samawati wal ardi wa syi'ta min syai'in ba'du. Sujud minimal subhana rabbil a'la 3 kali. Terus duduk di antara 2 sujud minimal Rabbighfirli warhamni wajburni sampai wa'afini. Begitu juga tahiyat awal, juga nanti begitu juga tahiyat akhir. Minimal kita baca. Jadi kalau semua kita baca minimalis ya, rukuk 3 kali bacaan, juga sujud juga demikian. Itu kalau minimalis itu, sholat kita 4 sampai 5 menit. Kalau sholat seperti ini kita minimal, itu sudah kita dapatkan kekhusyuan. Ini sudah bagus sholat kita. Ya, mulai sekarang dilatih nih sholat seperti ini. Ya, latihan ya, mulai sekarang latihan sholat 2 rakaat. Ya, seperti contohnya akan kita contohkan. Ya, nanti lakukan sholat seperti ini. Lihat tadi dengan tartil, gerakan yang tenang, semuanya baca, insya Allah itu kita sudah mendapat kekhusyuan. Ya, mulai sekarang kita lakukan sholat seperti ini. Ya, oke, mari kita lihat sekarang kita contoh sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunat 2 rakaat. Kita ambil yang paling minimal. Ya, setelah kita nanti berniat, begitu sudah mantap niatnya, baru kita takbir. Kita lakukan semua dengan penuh tenang, perlahan-lahan, mulai dari takbir sampai salam. Nah, silakan kita ikuti, nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sholat baik nanti yang sunat maupun yang wajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر.
Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah tadi contoh ya. Udah lihat yang barusan kan? Coba lihat. Ya, 2 rakaat minimalis semuanya itu kira-kira 5 menit. Nah, ya jadi gitu. Jadi kalau dalam kebiasaan kita mulai sekarang latih ini. Seperti yang barusan nih. Ya, 2 rakaat 4 sampai 5 menit dengan gerakan yang tenang, bacaan yang tenang, bacaan yang lirih terdengar telinga sendiri. Oh, itu udah asik sholat seperti ini. Nah, kalau kita lakukan sholat seperti ini, insya Allah sholat kita pelan-pelan akan terasa nikmat. Ini istilah saya nanti nih, sholat seperti ini sholat minimalis namanya. Minimal khusyuknya itu minimal begini. Ya, 4 sampai 5 menit. Jadi mulai sekarang untuk buat standar awal ya. Ya, untuk standar Allah sebelum sholat lihat dulu jam. Cuman jamnya jangan di depan kita, di samping atau di belakang. Lihat dulu kira-kira. Sudah, ini untuk latihan awal. Ya, begitu kita lihat, tahu kita tandai, mulai kita takbir.
Ya, pasang niat takbir Allahu Akbar. Terus lakukan dengan tenang. Selesai salam, lihat lagi jam. Berapa menit sholat kita? Kalau kurang dari 4 menit itu berarti sholat kita kecepatan, terlalu cepat. Jadi gitu. Usahakan ya kalau memang nggak usah sambil berapa rakaat dilihat gitu, itu nggak khusyuk. Begitu selesai kita lihat nanti kalau sholatnya persis seperti yang kita contohkan barusan, itu insya Allah sholat kita 4-5 menit. Coba praktekkan mulai sekarang. Ya, ini mesti kita latih. Allah bisa karena biasa. Kalau kita latih, insya Allah minimal lah sholat kita seperti ini. Ini namanya sholat minimalis. Ya, cuman bukan sholat darurat. Nah, selama ini orang kalau ada sholat yang 3 menit, 2 rakaat, apalagi sampai 2, itu namanya sholat darurat istilahnya. Ya boleh sholat darurat kita lakukan, tapi itu darurat. Kondisi darurat itu kan sekali-sekali. Ya misalnya kita misalnya ketinggalan kereta api atau kita sedang ditunggu pesawat oke, boleh kita minimalis semuanya. 1 rukuk 1, i'tidal 1, ya tadi, ya sujud 1 dengan tumaninah itu mungkin 2 menit. Ya, jadi gitu. Tapi itu sholat darurat. Sholat darurat itu sholat sekali-sekali. Ya, kondisinya. Nah, kita sekarang enggak tiap hari 5 waktu sholatnya darurat terus. Bukan lagi darurat, super darurat. 4 rakaat 3 menit. Waduh, kecepatan 100 km per jam. Bus. Gerakannya cepat, bacaan cepat. Wah, sholat seperti ini, kata Nabi itu bagaikan ayam mencatok makanan. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rusak sholat seperti ini. Ya, gitu. Ya, tidak sempurna tumaninahnya. Bahkan dalam hadis dikatakan seburuk-buruk pencuri itu adalah pencuri dalam sholat. Siapa pencuri dalam sholat itu? Tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan tumaninah. Kenapa? Saking cepatnya. Nah, kita jangan termasuk dalam orang yang seburuk-buruk pencuri. Jadi seburuk-buruk pencuri itu bukan mencuri harta, itu buruk juga. Tapi mencuri dalam sholat itu lebih buruk lagi. Kenapa? Kalau mencuri harta itu mencuri harta orang. Kalau ini mencuri haknya Allah Subhanahu Wa Taala, hak yang harus dia tunaikan kepada Allah, ya sebagai zat yang telah memberikan nikmat, kehidupan dan semuanya kepada kita. Jadi jangan sampai kita termasuk pencuri yang terburuk, yaitu pencuri dalam sholat kita. Mulai sekarang mari kita latih sholat kita. Insya Allah sholat ini akan nikmat. Ya, perbaiki sholatmu. Pasti nanti pelan-pelan Allah akan perbaiki. Allah akan kabulkan doa kita. Allah beri ketenangan. Lihat nanti akan banyak kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Ya, mulai sekarang mari kita perbaiki sholat kita. Ya, minimal ini perbaikan yang pertama ini. Ya, setelah kita sebelumnya memperbaiki wudu, memperbaiki pakaian, memperbaiki jalan menuju sholat. Sekarang mulai memperbaiki sholatnya, memperbaiki gerakannya juga, dan juga memperbaiki bacaannya. Insya Allah kalau sholat seperti itu lakukan, maka pelan-pelan sholat akan membawa banyak dampak kebaikan dalam kehidupan kita, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Lagi saya ingatkan, tolong ya ini dipraktekkan ya, dilatih. Ya, pertama belajar, habis itu dilatih. Latihan mesti dibiasakan. Setiap sholat lihat jam dulu. Oh, kalau udah lama-lama, kalau udah terbiasa ya sudah lah, berarti sholat itu sudah benar. Ya, jadi gitu. Nah itu baru 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, ya kira-kira 8-10 menit. Nah gitu juga, misalnya sholat zuhur yang sir, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita dalam sholat sendiri, kebetulan sholat sendiri, ya kalau berjamaah aman, kita bersama imam. Kalau sholat sendiri, ibu-ibu di rumah lihat jam dulu. Sholat zuhur atau sholat asar, lihat. Jadi sholat yang tartil itu dengan minimal saya bilang tadi, zuhur atau asar itu 8-10 menit. Nah kira-kira begitu. Ini standar minimal. Kalau kurang dari ini berarti kita terlalu cepat sholatnya. Ya, mari kita perbaiki. Insya Allah akan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan, bisa dipraktekkan, dan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak pun dikasih tahu, nah sholat kamu terlalu cepat. Kita kasih tahu anak kita. Ya, jangan kita biarkan anak hanya kita suruh, tapi tidak kita latih. Kita kasih tahu kalau anak itu bersolatnya cepat. Ya, suruh dia sholat dengan tenang. Ya, jadi gitu. Nah, kita ajarkan bagaimana bacaan. Jadi bukan hanya bacaannya saja, tapi seperti apa cara membacanya pun mesti kita ajarkan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya, demikian. Mari kita perbaiki sholat kita. Pasti Allah akan perbaiki hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq hidayah, mari tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.